Beraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan. Kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM10 sebiji. Meningkat kepada RM80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog Channel. Vlognya warga negara Indonesia yang ada di Malaysia, pekerja migran Indonesia yang ada di Malaysia, dan juga tak terlupa juga saya menyapa untuk teman-teman semua warga Malaysia, warga Brunei Darussalam, warga Singapura, dan juga warga Indonesia yang ada di seluruh dunia lainnya. Dan juga tak terlupa juga saya menyapa dan juga mengucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru menemukan Hairul Vlog Channel gitu ya teman-teman ya. Dan juga tak pernah berhenti di setiap konten saya ucapkan, semoga teman-teman semua yang saat ini lagi sakit, semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Apa nih mau yang kita bahas ini? Oh ya, ini kita ambil dari The Wonder Channel kembali ya teman-teman, karena The Wonder Channel ini dia mengulik tupas tuntas apa yang ada terjadi di Malaysia dan juga bersangkut pautan dengan negara kita Indonesia gitu. Yang kemarin sempat netizen Malaysia bilang katanya, wah, apa yang diberitakan orang-orang Indonesia itu tentang impor beras, impor kelapa, impor santan, dan segala macam bla bla itu hoax. Mana ada Malaysia itu negara yang makmur, negara yang tidak tidak tergantung kepada negara asing. Dan ini buktinya teman-teman ya. Mungkin bagi netizen Malaysia yang sombong-sombong itu, yang IQ 15 ringgit ataupun yang IQ-nya melampaui Indonesia konon katanya, tapi kok mereka tidak tahu berita perkembangan apa yang terjadi di negara mereka gitu ya teman-teman. Cukup membagongkan gitu ya. Apalagi Bang? Cukup membagongkan. Dan ini jelas dari parlemen pejabat Malaysia gitu. Gimana coba? Ini dibilang hoax, sedangkan di dalam negeri mereka ini berita ini nggak ada, malah yang ada keluar itu dari Indonesia gitu. Dan jelas apakah ini berita hoax ataupun berita ini berita halu? Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah. Bagi warga negara Malaysia yang katanya kaya-kaya, yang mau komentarnya itu kita sematkan ataupun kita naikkan ke atas, jangan lupa dikirim biaya dong, bayar dong, katanya kan kaya-kaya. Nah, silakan bayar di super tank yang ada logo dolar. Silakan mau komentar apa saja, nanti insya Allah saya akan sematkan di atas biar teman-teman warga Malaysia bisa komentarnya itu disanggah ataupun ditanggapi oleh netizen warga Indonesia gitu. Gimana? Berani? Oke, daripada lama-lama yuk kita reaction videonya, check it out. Nah, ini kita ambil dari The Wanderer Channel ya teman-teman. Ini cukup mengulik tuntas habis yang kemarin netizen Malaysia bilang katanya tidak ada impor dari Indonesia. Negara Malaysia cukup mumpuni dan juga memenuhi kebutuhan dalam negeri Malaysia sendiri. Tapi ini adalah faktanya. The Wanderer Channel, check it out. Harga kelapa naik drastis, yang berdampak pada kenaikan harga santan dan makanan di negaranya. Mereka kaget saat menyadari bahwa penyebab utamanya adalah kenaikan harga kelapa dari Indonesia. Pemasok utama terbanyak dengan porsi 98% dari total impor Malaysia. Tak hanya kelapa, Malaysia juga bersiap mengimpor beras dari Indonesia, apalagi konflik India-Pakistan membuat jalur impor beras terganggu. Situasi ini membuat DPR Malaysia berpikir keras. Ternyata banyak bahan pangan mereka bergantung pada Indonesia. Kita banyak di sini impor sayuran, masuk ikan, aquaculture dan sebagainya. Menteri Pertanian dan Penjaminan Makanan menyatakan perancangan terperinci jangka pendek, panjang, pertengahan dan panjang untuk menangani lonjakan harga produk berasaskan kelapa, terutamanya santan, yang boleh menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan dan nilai berteraskan kelapa akibat kekurangan bekalan kelapa tempatan.
kenaikan harga kelapa import dari Indonesia dan faktor cuaca. Terima kasih. Lonjakan harga produk berdasarkan kelapa, terutamanya santan, ada disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, peningkatan harga kelapa di pasaran sejak November 2024. Berpunca daripada kenaikan harga kelapa import dari Indonesia, berikutan kekurangan bekalan serta peningkatan ekspor kelapa Indonesia ke China. Harga kelapa import dari Indonesia pada Januari 2024 RM10 sebiji, meningkat kepada RM80 sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini, negara bergantung 98% sumber import kelapa dari Indonesia. Tadi kan sudah dengarkan dari Marsabu, dia bilang impor kelapa dari Indonesia itu sebanyak 90,8% alias 90,8% ya. Ini ya, ulang-ulang lagi ya biar netizen Malaysia yang sombong-songong itu biar dengar ya. Kedua, berlakunya fenomena melawas, yaitu tumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencampahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak, bagi memastikan bekalan kelapa bagi penggunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencampahan atau penghasilan buah kelapa 80 sen sebiji Oktober 2024. Dan RM2.20 sebiji pada hari ini. Buat masa ini, negara bergantung 98% sumber import kelapa. Kan bisa teman-teman dengar tadi kan 90,8% kelapa dari Indonesia. Terus ini dibilang hoax oleh netizen Malaysia yang sombong itu. Silakan komentar di kolom komentar. Dari Indonesia. Kedua, berlakunya fenomena melawas, yaitu tumbuhan pokok kelapa menjadi kurang produktif atau tidak optimal disebabkan gangguan dalam proses pencampahan atau penghasilan buah kelapa akibat perubahan cuaca yang ekstrim dan tidak menentu yang boleh mempengaruhi kesuburan serta penghasilan kelapa. Faktor cuaca seperti kemarau dan banjir juga memberi kesan kepada pengeluaran kelapa di ladang. Di bawah intervensi jangka pendek, PKPM melalui Fama akan membawa masuk 640,000 biji kelapa tua setiap bulan daripada Indonesia, Sabah dan Sarawak, bagi memastikan bekalan kelapa bagi penggunaan Semenanjung terutama semasa musim perayaan mencukupi. Sehingga 4 Mac 2025, Fama dan Fama Corporation telah membawa masuk bekalan kelapa tua 734,096 biji dari negeri Sabah dan negara Indonesia dengan nilai belian 1.615 juta. Tapi saya bimbang sebab kita lihat trend santan terutamanya dalam masa 3 bulan saja, contoh ya, hujung tahun lepas harganya lebih kurang 8 hingga 12 ringgit sekilo untuk santan sekar. Tapi sekarang 15 hingga 20 ringgit sekilo. Jadi ini akan menyebabkan perkara yang bersangkutan. Jadi soalan saya, kalau kita masih bergantung sebanyak 98% kepada yang Menteri jawab daripada import, terutama daripada Indonesia, jadi saya dapati ianya akan tidak menjamin ya produk itu daripada pengeluaran sendiri. Jadi apakah sebenarnya kerajaan ada negara Malaysia ada perancangan untuk mengutamakan penanaman secara besar-besaran ataupun berkelompok ataupun mengumpulkan kumpul kecil ataupun menggunakan tanah-tanah terbiar untuk kita
kita jadikan dia sebagai pengumpulan di bawah satu agensi seperti Felda, Pekra dan Risda. Saya nampak ianya lebih mantap di mana kita dapat menjadikan satu agensi fokus untuk memastikan isu produk kelapa ini ataupun penanaman kelapa ini. Pada hari ini kita pergi kepada soalan umum soal kenaikan harga kelapa dan sebagainya. Memang sekarang ini kita sedang melaksanakan kajian regulatory impact assessment bagi cadangan penubuhan lembaga penjualan nanas, kelapa dan durian akan disatukan. Dengan adanya lembaga ini, kita harap dia dapat dirancang dengan lebih baik, terutama penanaman kelapa pada masa akan datang memang jauh sebab kita banyak import daripada Indonesia. Indonesia hadapi masalah kenaikan harga, maka berlaku kenaikan harga santan di Malaysia. Oleh itu kita ada pula sekarang ini bila harga kelapa tinggi, ada pula Pulau Pinang misalnya ada yang sawah padi mereka convert jadi tanaman kelapa. Kalau itu tak perlulah sawah padi pun kita perlu untuk beras masih cukup. Carilah tanah-tanah baru, tanah-tanah di bawah kerajaan negeri untuk usahakan tanaman kelapa. Pasarannya terjamin untuk beberapa tahun yang akan datang. Karena kita nilai import ni kita tahu bergantung kepada ihsan negara yang mengekspor itu. Kalau mereka boleh jual di negeri lain dengan harga yang lebih kompetitif, maka mereka kurangkan jualan mereka kepada kita. Tapi sekarang ini Indonesia tidak mengurangkan, cuma naikkan harga. Itu hak mereka. Karena kita tahu pasaran kelapa bergantung kepada apa-apa pun, bergantung kepada permintaan dan penawaran. Menteri Pertanian dia diberi tempoh 3 tahun oleh Presiden untuk membuat regulasi pertanian. Dan sekarang ini Indonesia sudah ada 7 jenis makanan yang self-efficiency, yang tidak lagi bergantung dengan negara luar. Kita semua dari A sampai Z harap negara import kepada kita. Kita mengimport, ekspor makanan. A sampai Z Malaysia itu impor dari negara luar, geng, untuk makanannya. Gimana? Hah? Masih juga mau dibilang ini hoax? Ini pejabat parlemen Malaysia sendiri, kalian sendiri yang bilang ya. Import makanan ini bukan berlaku saja negara kita, bahkan berlaku negara jiran termasuk Indonesia. Saya masih sedar, yaitu di Indonesia pada satu ketika harga cili padi mencecah kepada $40 1 kilo. Jadi ikuran daripada peristiwa-peristiwa itu, maka presidennya pada satu ketika mengarahkan Menteri Pertanian untuk membuat transformasi pertanian, dan mereka telah mentransform seluruh daripada atas sampai bawah di pertanian. Dan hari ini Indonesia dia telah berjaya mengeluarkan hasil pertanian untuk kegunaan negara dia tanpa perlu mengimport sebanyak 9 jenis. Di Malaysia sudah ada berapa jenis? Agak-agak kita ada 10 jenis. Hari ini petani cukup secara dari pasukan petani yang menjadikan dasar jaminan makanan negara. Ini mereka hidup susah, hidup terhimpit. Ada yang di bawah garis kemiskinan. Bila harga diesel naik, semua kos naik, tanam naik, baja naik, racun naik, baja naik, tak pasal-pasal sewa pun naik. Nah, bagi warga negara Indonesia yang belum paham, baja itu pupuk ya teman-teman ya. Baja itu pupuk. Jadi kalau ada kenaikan baja itu kenaikan pupuk di Malaysia gitu ya teman-temannya. Sedikit membetulkan. Harga beras pun naik. %90,8% alias 90,8% kelapa di Malaysia diimpor dari Indonesia. Dan pejabat parlemen dan juga warga negara Malaysia menjerit karena Indonesia menaikkan biaya impor kelapa ke Malaysia sebesar RM2.80. Gimana? Kalau mau murah ya nggak bisa gitu ya, nanam sendiri gitu ya teman-teman warga Malaysia. Silakan sampaikan ke Mat Sabu ataupun Muhammad bin Sabu, yang nggak tahu, yang jelas namanya Mat Sabu gitu ya, Menteri Pertaniannya. Masa seorang menteri gitu nggak tahu gitu kan, naik baru berapa ringgit aja sudah heboh, katanya kan negara kaya gitu Malaysia. Tapi kok ini
Gimana? Apakah netizen Malaysia yang sombong? Apakah ini berita hoax? Kan sudah disampaikan dari bahwa ini dari parlemen Malaysia, geng. Bukan kita buat sendiri, bukan kita membuat-buat ataupun kita membikin dari apa itu ya, kayak stiker ataupun gambar gitu tentang wah negara ini maju makmur segala macam bla bla. Ini pejabat parlemen Malaysia sendiri bilang seperti itu. Silakan komentar di kolom komentar, benar apa enggak apa yang saya sampaikan ini. Dan juga bagi warga negara Malaysia yang pengen komentarnya teratas, yang kemarin komentar, bang kenapa komentar saya dihapus, komentarnya kan nggak dihapus karena memang saya pakai spam atau filter, jadi komentar kalian yang tidak beradab dan beretika itu otomatis dia akan terhapus sendiri. Nah makanya saya sarankan kalau teman-teman warga Malaysia pengen berkomentar ataupun adu debat, silakan kirim super thank yang ada logo dolarnya itu. Nah biar komentar kalian akan saya sematkan dan otomatis kalau kalian mengirimkan di super thank itu komentar kalian akan naik ke atas dan itu bisa disanggah ataupun dijawab dibalas oleh netizen Malaysia di Indonesia gitu ya teman-teman. Ya okelah, itu saja video singkat dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sedikit pesan dari saya, terus tebarkan kebaikan dimanapun kalian berada. Jaga kesehatannya, jaga sholatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalam. Kelapa naik Malaysia 2 ringgit 80 sen. Warga Malaysia menjerit.